Asosiasi Petani Kelapa Sawit Bahalap Seruyan adalah badan hukum berbentuk asosiasi yang menghimpun para petani, kelompok tani, dan atau gabungan kelompok tani untuk memperjuangkan kepentingan petani yang dibentuk oleh individu profesional dan organisasi petani yang berminat melaksanakan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Seruyan. Kemudian untuk struktur organisasi, APKSBS terdiri dari pengurus, badan pengawas, dan sekretariat pelaksana harian yang terbentuk pada pertemuan pada tanggal 28 November 2020 telah memilih pengurus sebagai berikut. Untuk ketua yaitu abang saya, Bang Sugeng Suri, silakan. Kemudian untuk sekretaris saya sendiri, dan bendahara kawan saya di sebelah ini, Bang Sikri. Kemudian untuk sekretaris pelaksana harian ada Mbak Devina. Untuk jajaran para badan pengawas diantaranya yaitu Bapak Jenggo Permono selaku BP KUD Sawit Jaya, kemudian Bapak Agung Mudiono selaku Ketua KUD Sawit Bangkit, kemudian Bapak Hendriono selaku Wakil Ketua KUD Sawit Jaya, dan Mas Mawan Mujiani sebagai Ketua KUD KSU Sawit Sama. Latar belakang terbentuknya APKSBS yaitu diantaranya terbitnya Perpres nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang ditetapkan pada 13 Maret 2020 dan berlaku mulai 16 Maret 2020. Petani kelapa sawit wajib tersertifikasi dalam 5 tahun ke depan. Jadi kalau tahun ini dengan target 5 tahun ke depan, Pak, berarti sudah berkurang setahun, Pak, ya. Artinya target sertifikasi untuk petani jadi hanya tersisa 4 tahun. Jadi kami selaku pendamping berharap peluang ini tidak disia-siakan oleh petani yang berkeinginan tersertifikasi. Selanjutnya yaitu informasi sertifikasi belum terjangkau ke semua petani kelapa sawit di Kabupaten Seruyan. Kemudian proses sertifikasi yang dinilai rumit dan lama. Selanjutnya yaitu biaya sertifikasi tinggi, terutama biaya di proses audit dan pengurusan izin. Lanjut. Misi Asosiasi Petani Kelapa Sawit Bahalap Seruyan diantaranya yaitu 1. Mengembangkan bentuk-bentuk peningkatan kapasitas yang diperlukan petani. 2. Memfasilitasi petani dalam memenuhi standar-standar pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan. 3. Menguatkan kapasitas dan atau legalitas petani dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Yang keempat, menjadi wadah untuk memfasilitasi sertifikasi petani. Adapun layanan asosiasi petani kelapa sawit Bahalap Seruyan antara lain yaitu 1. Penguatan kelompok petani. 2. Pemetaan lahan petani. 3. Pendampingan legalitas. 4. Pengurusan STDB dan SPPL. Yang kelima, pendampingan petani sertifikasi. Yang keenam, memfasilitasi akses terhadap pembiayaan. Yang ketujuh, akses terhadap pemasaran. Dan yang kedelapan, pelatihan petani. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, Pak, atau kurang paham, bisa langsung ditanyakan. Kemudian untuk keanggotaan, 1 yaitu perwakilan organisasi petani seperti koperasi, BUMDes, KUD, Posyantek, Gapoktan, dan atau organisasi petani lainnya. Yang kedua, perorangan petani swadaya. Adapun syarat menjadi anggota yaitu diantaranya 1. Bersedia dan aktif untuk mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan oleh asosiasi. Yang kedua, menerima AD, ART serta program asosiasi. Yang ketiga, mengisi formulir pendaftaran keanggotaan asosiasi. Yang keempat, bersedia membayar iuran nilai yang disepakati bersama. Yang kelima, sudah ditetapkan oleh asosiasi sebagai anggota melalui surat keputusan. Yang keenam, bersedia memenuhi ketentuan standar kelapa sawit berkelanjutan.
Jadi untuk koperasi atau BUMDes atau bahkan Gapoktan yang ingin menjadi anggota APKSPS, nanti akan ada syarat aspirasi yang akan diajukan kepada calon anggota untuk bisa diisi seperti itu. Untuk sumber pendanaan di antara lain yaitu iuran anggota, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat. Yang ketiga yaitu usaha-usaha yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian APKSPS juga fokus pada pembangunan kapasitas petani, di antaranya itu mengenai teknis, menciptakan pemahaman tentang keberlanjutan, pelatihan GAP atau Good Agriculture Practice, kemudian overview praktis, PNC, sharing tentang praktik terbaik, bisnis, pelatihan tentang prinsip dasar bisnis dan peran sustainability, pelatihan terkait perencanaan, pelatihan untuk pengarahan kepada pekerja, membangun hubungan petani dan PKS, kemudian untuk finansial dan administrasi, diantaranya yaitu prinsip dasar akuntansi, pemahaman terhadap proses finansial yang terkait, penguasaan asuransi terkait proses sertifikasi, kemudian yang terakhir mengenai organisasi yaitu pelatihan organisasi, peran dan fungsi, hak dan kewajiban, pelatihan prinsip dasar manajemen untuk ICS. Lalu, apakah kira-kira keuntungan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan bagi petani? Satu diantaranya yaitu pengelolaan perkebunan sesuai hukum yang berlaku, layak untuk lingkungan dan tatanan sosial, serta memberikan manfaat ekonomis. Yang kedua yaitu peningkatan produktivitas dan efisiensi yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan. Yang ketiga, kemudahan akses informasi seperti harga tandan buah segar, peningkatan kapasitas kemampuan bertani lewat pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan aktivitas kebun. Yang kelima, petani lebih terstruktur dan terorganisir. Yang keenam, mendapatkan insentif untuk mendukung praktik berkelanjutan. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.